Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa An-Nabiyyil Mujtaba Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-layla fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ihdina wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma amin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para hamba Allah, jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sempurnakan syukur kita yang tadi adalah syukur fi'li kita, syukur dalam bentuk perbuatan kita dengan menunaikan kewajiban salat. Dan mudah-mudahan duduknya kita ini juga bagian dari syukur fi'li, karena segala ketaatan pada hakikatnya adalah kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua syukur fi'li ini kita sempurnakan dengan syukur qauli dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Terlebih lagi Allah berikan kita semua kesempatan hidup sampai detik ini, sampai saat ini, sampai di bulan yang istimewa ini, di bulan Rabiul Awal ini, di bulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan lahirnya beliau, bulan wafatnya beliau, bulan hijrahnya beliau. Bahkan dalam satu catatan ulama ada yang berpendapat juga bulan pertama kali Al-Quran diturunkan. Maka Rabiul Awal adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa bulan ini dengan hadirnya beliau dulu, ya. Allah istimewakan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian di hidup beliau yang pokok-pokok di bulan ini. Tentu Allah juga menginginkan suatu kebaikan yang terus bisa berlanjut untuk umat ini melalui bulan ini. Maka kita bersyukur Allah tempatkan kita di dalam kebaikan bulan Rabiul Awal. Salawat dan salam tidak lupa tentunya kita doakan buat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah terus kekalkan di hati kita kecintaan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keturunannya, sahabat-sahabatnya dan seluruh orang-orang beriman yang mengikuti jejak langkahnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang terjadwal di malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Yaumul Akhir, ya, bagian iman pada hari akhir, yaitu tentang mengimani surga dan neraka. Di pertemuan sebelumnya di bulan yang lalu kita telah mendapatkan beberapa kesimpulan awal tentang neraka ini,
bahwa neraka itu dalam pandangan jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ada, sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian neraka itu seperti yang Allah informasikan di Al-Quran dan Sunnah memiliki khazanat, ada penjaga-penjaganya, ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaganya agar neraka itu berfungsi seperti yang Allah kehendaki, sekaligus menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menugaskan makhluknya, maka makhluk itu tidak punya pilihan kecuali mentaatinya. Maka malam ini kita menyambung pembahasan itu ya, pada bagian berikutnya tentang sifatun nar, sifat neraka itu sendiri. Nah, jadi kita sudah akan mulai masuk ke ciri ya, sifat karakteristik neraka, dan akan ada 10 lebih kurang sifat dari neraka itu ya, yang akan kita sampaikan, uraikan. Kita memohon taufik Allah Subhanahu wa taala dalam uraian ini. Sifat yang pertama, bahasan yang pertama tentang sifat neraka, Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah. Setelah kita yakini bahwa neraka itu sudah diciptakan Allah sebagaimana surga juga demikian, lalu permasalahan pertama, di manakah dia sekarang? Kan begitu. Kadang kan ada lo orang dan mode itu jaleh ke persoalan gaib ya, diajukan juga pertanyaan adimanya kini ya, dicoba diukur dengan ilmu kita ini yang serba terbatas. Tidak mengapa, karena dulu ulama-ulama juga membahas yang seperti itu. Jadi sebelum ada yang bertanya begitu, ulama-ulama dulu sudah menyelesaikan itu. Tadi disebutkan di sini ikhtalafal ulama fi mauqi'in nar al-an. Ulama berbeda pendapat tentang di manakah tempatnya neraka saat ini. Wa qala ba'dhum, maka sebagian ulama mengatakan hiya fil ardi sufla. Dia berada saat ini di bagian lapisan bumi yang paling bawah. Nah, adonan mode itu. Wa qala akharun, ada yang mengatakan lagi hiya fis sama, dia berada di langit. Ya. Wa qala akharuna bit tawaqquf fi dzalika, tapi ada sebagian ulama lagi yang mengatakan tawaqquf. Tawaqquf artinya tidak membahas. Ya. Sudah tidak ketemu kita dalilnya, tidak usah dipikir-pikirkan betul. Ya. Dan inilah yang kami kira, dan dalam hal ini penulis kitab Yaumul Akhir ini juga menganggap bahwa inilah yang lebih tepat untuk kita pakai, karena memang tidak ada nas ya, dalil petunjuk yang tegas ya, yang bisa dipegang tentang di manakah dia neraka itu saat ini. Bahkan Imam Al-Hafidh As-Suyuti, Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah itu mengatakan dalam kalimatnya wa taqifu 'anil nar ay taqulu fiha bil waqfi. Kalau bicara tentang neraka di mana dia, maka berhentilah, tidak usah dilanjutkan pembicaraan itu. Imam Suyuti ini, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, dikatakan para ulama hampir seluruh disiplin ilmu, terutama ilmu syar'i, beliau punya karya di situ. Ya, luar biasanya ya, oleh Imam As-Suyuti itu. Ya. Termasuk yang ilmu hadis, ya, hadis dan ilmu hadis, Al-Quran dan ilmu Al-Quran, bahasa Arab. Dan dalam penelitian beliau dalam Al-Quran dan hadis itu tidak ditemukan haitsu la ya'lamu illallah,
Kesimpulannya adalah tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Suyuti. Falam yathbut 'indi hadithun a'tamiduhu fi dzalik. Maka tidak ada satu hadis pun yang bisa aku pegang secara kuat, secara meyakinkan, karena ini masalah akidah. Ya. Dalam urusan ini, kata beliau, tidak ada. Kalau Imam Suyuti saja sudah angkat tangan di situ, maka lebih baik kita bersikap yang sama. Nah, kalau tidak itu mencari-cari karajo, ya, tidak karajo itu. Apa itu? Ya, ulama sekali Imam Suyuti saja, ya, sudah angkat tangan. Tidak ada riwayatnya yang bisa kita pegang tentang ini. Maka kalau ada pertanyaan berseliweran, kalau memang surga neraka sudah ada, di mana dia sekarang? Nah, ini suatu yang tidak bisa kita jawab. Ya sudah selesai. Dan tidak mesti pula semua pertanyaan itu harus ada jawabannya sekarang. Karena ulama punya kaidah. Yang pertanyaan yang tidak boleh diundurkan itu ya pertanyaan yang memang dibutuhkan betul untuk saat ini segera diselesaikan, berkaitan dengan kemaslahatan diri kita saat ini. Kalau tidak ada mengaitnya dengan kemaslahatan dunia akhirat kita saat ini, ya, maka bisalah pertanyaan itu dipending dulu, bahkan bisa jadi tidak dijawab sama sekali. Nah, jadi apa gunanya kemudian kita bertanya tentang di mana tempatnya sekarang surga neraka itu? Berkaitan dengan amaliyah kita, karena manusia diciptakan Allah di dunia ini untuk diuji amalnya. Ayyukum ahsanu amalan. Nah, diuji amalnya. Bukan diuji ilmunya, tapi diuji amalnya. Setelah dia berilmu, diuji amalnya. Tahu pun kita di mana tempat neraka itu sekarang, kalau tidak akan menggerakkan amal kita ke arah yang lebih sempurna, maka juga tidak akan ada faedahnya ilmu seperti itu. Itu yang dikatakan ulama, ilmuhu la yanfa' wa jahluhu la yadur. Mengetahuinya, mengilmuinya tidak terlalu banyak manfaatnya. Sementara jahluhu, jahil kita, tidak tahu kita tentang hal itu, la yadur, tidak membahayakan diri kita. Nah, ini diantara hal yang masuk kategori itu. Itu yang pertama, tentang sifat neraka, tentang bahwa tempat neraka itu saat ini tidak bisa kita jangkau ya, dalam ilmu kita manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, maka kita serahkan kepada Allah. Berikutnya, dan ini yang sering juga dibahas, yaitu tentang sa'atun nar wa bu'du qa'riha, tentang luasnya neraka itu dan dalamnya, betapa dalamnya neraka. Nah, ada beberapa hal yang dijelaskan di dalam kitab Yaumul Akhir ini tentang luasnya neraka itu dan dalamnya neraka. Poin pertama, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bahwa jumlah manusia dan jin yang akan diisikan oleh Allah ke neraka itu sangatlah banyak, ya, tidak sedikit, tidak minoritas. Bahkan dikatakan di sini alladzina yadkhuluna an-nara a'dad la tuhsa. Jumlahnya tidak sanggup kita menghitungnya. Saking di samping dia banyak, posturnya juga besar. Postur manusia itu waktu itu Allah ciptakan juga besar. Kalau kita mendapati misalnya di surga itu, pernah kita mendapati riwayat, pernah kita mendengar Bapak Ibu, bahwa umur manusia di surga itu sama ya. Di akhir itu umurnya sama semua, tidak ada yang kecil, tidak ada yang tua. Di usia ya, pertengahan yang kuat itu, gitu. Dan dalam bentuk yang paling baik ya, paling sempurna ya. Di usia 30-an tahun kan begitu. Itu. Dan itu hampir sama saja ukurannya. Begitu jugalah manusia yang akan dimasukkan ke neraka. Tapi di sini ada catatan dari kitab Yaumul Akhir ini,
bahwa digambarkan ya bahwa gerahamnya saja orang itu waktu itu digambarkan bahwa gerahamnya orang di neraka itu seperti gunung Uhud, masya Allah. Wa ma baina mankibaihi masirah 3 ayyam, antara dua pundaknya itu kalau dihitung dengan perjalanan kita di dunia ini itu selama berjalan 3 hari baru sampai dari ujung bahu ke ujung bahu. Nah, besar-besar, ya, besar-besar. Dan itu saja Allah sudah katakan, sudahlah dia banyak yang dimasukkan ke situ, bukanlah yang kecil-kecil ya. Kalau di mahsyar itu ada yang digambarkan kecil, macam-macam. Tapi kalau sudah masuk neraka itu sudah dalam yang besar-besar itu. Ya. Itu Allah katakan yauma naqulu li jahannam. Di dalam surat Qaf ayat 30, hari itu kami firmankan kepada jahannam, kepada neraka itu, kata Allah, halim talati, wahai neraka, apakah sudah penuh engkau? Apakah watakul, apa jawaban neraka? Watakulu hal mim mazid. Jawaban neraka, ya Allah, adakah tambahan lagi? Silahkan masukkan lagi. Betapa luasnya neraka itu. Betapa luasnya Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Jadi bahkan terkait ayat ini ya, kemudian diriwayatkan la tazalu, kata Rasulullah SAW, la tazalu jahannam yulqa fiha. Neraka itu nanti akan terus dimasukkan manusia jin ya, satu-satu. Watakul, dan dia terus ketika dimasukkan manusia itu, jin itu, karena kan jin dan manusia dalam Al-Quran dikatakan yang akan dihisab Allah SWT sampai ditentukan masuk surga neraka. Itu watakul, dan dia selalu mengatakan hal mim mazid, adakah lagi tambahannya? Tambahlah. Ini neraka masih lapang ini, masih bisa nampung. Hatta yaba, sampai kemudian Rabbul Izzah, Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa itu, yadha, dia letakkan qadamahu, kakinya. Nah, ini satu kiasan. Allah letakkan kakinya, fayanzawi ba'duha ila ba'din, sehingga isi neraka itu padat. Model awak memasukkan sarok ke dalam karuang, bapak madeknya Pak, dia ponjok kaki kan, sampai dia begitu kan, ya. Sehingga berhimpitanlah antara satu orang di neraka itu dengan orang lain. Ya, nah, ini kan satu ilustrasi ya. Fatakulu qattun. Tadi kan neraka minta tambahkan lagi sampai dibegitukan oleh Allah. Akhirnya neraka itu mengatakan qattun, qat, cukup ya Allah. Cukup, itu bi'izzatika wa karamika, demi kemuliaanmu ya Allah, cukup. Artinya kalau tidak dibegitukan Allah, neraka itu minta lagi itu, masih bisa diisi sajalah terus gitu. Jadi kalau hari ini orang sombong, maka nanti neraka itu akan diberikan pula oleh Allah kesempatan untuk sombong terhadap orang-orang yang sombong hari ini. Hari ini ada orang merasa besar sekali dia, luas sekali kekuasaannya, sehingga dia kufur kepada Allah SWT. Hari itu neraka itu akan mengatakan, seberapa besar kalian? Aku lebih besar, masuk. Sampai yang menghentikan neraka berkata begitu adalah Allah Azza wa Jalla sendiri. Nah, ini tentu hal-hal yang bersifat gaib yang Rasul sampaikan kepada kita. Kalimat-kalimat itu untuk mendekatkan pemahaman kita hari ini, bukan untuk betul-betul menjelaskan hakikat yang terjadi, ya, seperti apa betul persisnya, detailnya tidak, tapi ini untuk mendekatkan pemahaman kita, karena kondisi di surga neraka itu kondisi yang sebenarnya tidak bisa kita ukur betul dengan kemampuan
ilmu kita hari ini. Tapi Rasul berusaha, Allah coba kita itu mendekatkan pemahaman kita dengan apa yang terjadi kelak di surga dan neraka itu. Lalu kemudian ada riwayat lagi yang mengatakan, ya, dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idz sami'a wajbatan. Di saat Nabi mendengar satu wajbah. Wajbah artinya saqtah, ada sesuatu yang jatuh. Buk, gitu. Ada bunyi benda keras jatuh, ya. Lalu faqala Nabi, bunyi ini bukan menampak sesuatu, tetapi terdengar ada bunyi benda keras jatuh. Lalu Nabi pun berkata, bersabda, tadruna ma hadza? Tahukah kalian itu apa itu, bunyi apa itu? Qulna, kami menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentunya. Maka Rasul mengatakan, qala hadza hajarun, ini adalah batu. Rumiya bihi finnar, dilemparkan batu itu ke dalam neraka. Mundu sab'ina kharifan, sejak 70 musim gugur yang lalu. Berartilah 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finnar ilal an, dia terus jatuh sampai hari ini. Nah, ini menarik. Kalau itu hanya bunyi saja, Bapak Ibu, dan tidak tahu kita bahwa apakah betul ada benda yang jatuh, maka ini satu kejadian luar biasa, di luar kebiasaan, yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala agar Rasul menyampaikan ilmu seperti ini kepada para sahabat. Gitu. Tapi kalau memang ada benda yang jatuh waktu itu, lalu kemudian Rasul berkata seperti tadi, menyampaikan ilmu seperti tadi, bahwa itu jatuh begitu, itu bunyi begitu, itu bunyi batu yang jatuh sejak 70 tahun yang lalu ke dalam neraka. Maka berarti Rasulullah SAW itu menggunakan apapun yang terjadi di sekitarnya untuk mengajarkan para sahabat tentang hakikat-hakikat keimanan yang harus disampaikan. Jadi apapun yang terjadi itu bisa menjadi bahan untuk mendudukkan keimanan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu patut belajar Rasul. Jadi misalnya nih, seperti juga Rasul itu kalau kata Ibunda Aisyah, kalau berhembus angin kencang disertai hujan gelap, maka Rasulullah SAW itu kemudian berdoa, rahmaka, rahmatmu ya Allah, rahmatmu ya Allah, kasihi kami ya Allah, kasihi kami ya Allah. Kenapa Rasul membaca doa seperti itu? Ditanya oleh Bunda Aisyah, karena Rasul khawatir. Nah, ini tadaburnya Rasul terhadap apa yang terjadi di alam, bahwa apa yang terjadi saat ini, khawatir Rasul itu seperti yang terjadi yang menimpa umat-umat terdahulu yang dibinasakan Allah. Kalau awak kini terjadi angin kencang, hujan labek, apa doa awak? Kok laitakana Allahumma sayyiban nafi'an. Tapi Rasul tidak sekedar itu, sampai pemikiran beliau itu ke apa yang sudah pernah terjadi melalui kejadian yang seperti ini dulunya, sehingga itu menggetarkan iman beliau untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat, turunkan melalui hujan ini rahmatmu, kasih sayangmu, dan kau jadikan ini sebagai satu bentuk azab kepada, padahal Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, selama engkau di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad, kami tidak akan mengazab mereka. Tapi Rasul itu karena ilmunya tentang Al-Quran yang utuh Allah berikan, menggetarkan hatinya, ilmunya tentang umat-umat terdahulu yang dibinasakan itu, ketika dengan hujan, dengan badai, ya, itu terasa oleh Rasul. Jadi Rasulullah SAW itu adalah seorang, Bapak Ibu, ini kan momennya Maulid Nabi,
orang yang sangat peka dengan apa yang terjadi guna menguatkan keimanannya. Seperti tadi juga, terjatuh batu, maka jatuhnya batu atau benda keras itu, Rasul ingin jadikan momen itu untuk mengajarkan, mengokohkan iman. Letarangan bunyi mode itu. Nah, mode itulah bunyi batu jatuh kan neraka, tapi itu jatuhnya dijatuhkan sejak 70 tahun yang lalu. Jadi kajiku bisa saya masuk dari mama jalan. Dari angin masuk aja iman. Dari batu yang jatuh bisa masukkan iman. Tidak mesti pula berada di pengajian seperti ini mendudukkan iman sebenarnya. Dari jalur mana saja, asalkan kita memang mentadabburi Al-Quran itu luar biasa. Bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, ditadabburi, dirasakan. Kalau terjadi hal yang seperti itu hari ini, nah itu harusnya kemudian menggetarkan. Ini sudah terjadi lagi banjir kan kemarin ya. Maka awan gelap lagi nih tadi ya menjelang maghrib ini. Jadi kita bukan hanya sekadar kok hujan. Enggak. Orang beriman itu harus menjadikan hal seperti ini menjadi bagian dari cara dia mengokohkan imannya. Karena Allah SWT untuk mengokohkan iman itu, untuk mendudukkan iman itu, terutama iman kepada hari akhir, hari pembalasan, itu menggunakan alam yang disaksikan saat ini untuk mendudukkan iman kepada hari akhir. Ya kan? Ketika Allah membantah orang yang membantah balik orang yang membantah akan adanya hari akhir itu, orang-orang musyrikin. Bagaimana Allah cara membantah mereka? Orang-orang yang tidak mengakui adanya hari berbangkit itu. Amma yatasa'alu 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Nih, mereka ini kok bisa begitu ya, berdebat-debat, mengejek-ngejek soal perkara hari pembalasan. Mereka akan tahu nanti. Bagaimana cara Allah mendudukkan bahwa hari akhir itu akan terjadi? Maka pertama Allah lakukan adalah alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Itu kan alam yang kita saksikan saat ini. Tapi itulah starting point Allah untuk menjelaskan iman kepada hari akhir yang belum terjadi. Tidakkah didapati bumi ini? Bukankah Allah sudah menjadikan bumi ini suatu hamparan yang nyaman untuk ditempati? Bukankah gunung-gunungnya adalah pasak-pasaknya? Kemudian apa lagi? Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Bukankah kami jadikan kalian berpasang? Apa hubungan berpasang-pasangan dengan hari akhir? Apa hubungan bumi sebagai hamparan, gunung sebagai pasak itu dengan hari akhir? Nah, itu harus kita tadabburi. Dan Rasulullah SAW diajarkan Allah untuk mendudukkan imam hari akhir, perhatikanlah bumi yang terhampar ini. Perhatikanlah gunung yang menjadi pasak ini. Perhatikan itu. Bahwa di alam yang terbentang ini ada bukti-bukti bahwa sangat mungkin hari akhir itu terjadi. Sangat mungkin. Dari pasangan-pasangan ini sangat mungkin terjadi hari akhir. Berpasangan ini kan, apa tujuan berpasangan? Di antaranya memperbanyak jumlah manusia, keturunan. Kenapa? Karena manusia itu akan ada masa akhirnya. Maka dia akan digantikan oleh generasi yang baru. Hari berbangkit, Pak. Di dunia ini saja ada contohnya. Manusia yang satu mati, maka digantikan oleh manusia yang baru, yang ketika dia muncul ke dunia akan ada orang mengatakan, "Aku samo aja nyaknya mana dulu." Aku samo bana aja datuknya dulu. Betul tak? Ada tak kita? Lalu apa susahnya Allah membangkitkan hari? Padahal kita mendalami Al-Quran sampai seperti itu. Sehingga kita melihat anak lahir itu yang terbayang ini hari akhir. Al-Quran itu ngajak begitu. Jadikan tidur sebagai tidur itu paling hebat, paling mudah. Karena tidur sudah dikatakan Allah adalah saudaranya kematian. Ya. Malam
malah menjadi tempat apa? Istirahat, diselimuti, tutup sudah. Kalau siang, ma'ash, cari penghidupan. Pergantian itu suatu yang lumrah. Siang hilang, malam muncul, besok muncul lagi siang itu. Hari ini ada yang meninggal, lalu dia tidak tampak. Suatu saat nanti dia muncul lagi. Apa susahnya bagi Allah? Hari ini pun sudah terjadi berulang-ulang. Jadi sampailah nanti habis bukti-bukti kuasa Allah di alam itu semua untuk mendudukkan kepada manusia. Dari apa yang kalian lihat saat ini saja, itu kalian sudah menyaksikan bagaimana sangat mungkin kalian itu nanti dibangkitkan kembali. Karena di alam lah banyak nan bagi balik. Hujan berhenti, itu turunnya balik. Ya, tumbuhan muncul, mati, adonan baru balik. Mode itu. Apa susahnya bagi Allah SWT? Toh di alam nyata ini sudah ada contoh-contoh yang seperti itu. Nah, jadi hal-hal ini ditadaburi, sehingga ketika terjadi kejadian-kejadian alam itu, yang dikokoh, yang bekerja bukan sains kita, tapi iman di dalam hati. Nah, begitulah Rasulullah SAW terjadi batu jatuh, suatu jatuh, lalu Rasul itu koneksinya dengan iman. Terjadi angin ribut, bukan dicari ini angin datang dari arah mana, berapa kecepatannya, berapa lama ini akan terjadi, bukan itu. Tapi imannya langsung digerakkan, bukan sainsnya dulu. Jadi seperti itu hendaknya kita dari Rasulullah SAW. Dan melalui riwayat seperti tadi itu mengajarkan kita bagaimana harusnya menyikapi apa yang terjadi di alam ini. Harusnya itu menjadi jalur-jalur untuk mengokohkan iman kita. Seperti itu. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi neraka itu luas dan neraka itu dalam. Bahkan di dalamnya juga wa kasratul adad alladhi ya'ti bin-nar minal malaikah fi yaumil qiyamah. Pada hari kiamat itu juga ada banyak malaikat yang Allah izinkan mendatangi neraka itu. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan didatangkanlah di hari itu malaikat-malaikat ke jahanam itu. Dikatakan di dalam riwayat di Sahih Muslim ya, dari Abdullah bin Mas'ud, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alf zimam. Di hari kiamat, di hari akhir itu, di darul akhirah itu akan Allah datangkan ke neraka itu, ke jahanam itu 70.000 tali kekang. Tali ya. Ma'akulli zimam sab'una alfin malak. Setiap tali itu yang akan mengikat orang-orang kafir yang akan diseret ke neraka itu 70.000 tali. Setiap talinya itu 70.000 pula malaikat yang mengiringnya. Malaikat giring mereka ke dalam neraka. Bukan hanya manusianya saja muat neraka itu. Cuma malaikat-malaikatnya masuk lagi 70.000 bisa. Jadi seperti itu. Ya, bahwa neraka ini adalah makhluk Allah yang sangat besar. Bahwa bumi yang kita tempati saat ini belum seberapa besarnya. Dulu kita bayangkan, awak gini kok gadang ketek soalnya. Ketek. Kecil sekali kita. Bumi saja bukanlah planet terbesar. Ya. Di solar system kita ini. Ya, bukanlah yang terbesar. Dan kita berada di bagian planet yang kecil ini. Neraka jauh lebih besar dari ini semua. Kita yang kecil ini masuk ke neraka yang sebesar itu apa ya? Ya. Apa tidak mengerikan itu? Nah inilah yang harus kemudian kita ketika baca ayat Al-Quran tentang neraka, tentang dahsyatnya neraka itu, ini terbayangkan harusnya kecilnya kita. Makanya sholat itu kita disuruh merasa kecil. Setiap sholat itu kita disuruh merasa kecil. Maka dibaca apa? Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Engkau ya Allah, yang maha besar, yang maha agung. Subhana Rabbiyal
a'la, maksudnya Engkau yang maha tinggi, kami ini rendah, kami ini kecil. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Kalau ndak taraso kete awak ketika membaca Allahu Akbar itu berarti ada bagian salat dan alun sempurna. Kalau ndak terasa kecilnya kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ketika tunduk itu masih merasa ada bagian diri kita ini yang besar, yang kuat. Nah, maka masih ada bagian salat yang harus kita pelajari dan harus kita perbaiki. Kita semua, termasuk diri kami sendiri. Ini kok mengaji mau dikok ndak magi ceramah gak apa-apa. Kok mainan diri. Ya. Berapa persen sih, berapa kali sih kita betul-betul bisa merasa kecil di depan Allah di saat sholat itu. Makanya pandangan tuh ke tempat sujud, supaya karena pandang ke tempat yang rendah. Posisi yang paling dinanti Allah adalah posisi ketika sujud. Saat itu panjatkanlah doa, posisi paling rendah. Sholat itu sudah harusnya menyadarkan kita bahwa kita ini sangat kecil. Dan kita hanya butuh kepada Allah. Karena di dalam sholat seluruh bacaannya kalau tidak zikrullah adalah doa. Tidak ada bacaan yang lain. Zikir dan doa. Al-Quran dibaca bagian dari zikir. Karena Al-Quran itu adalah al-zikr. Kan begitu. Nah, mari kita perbaiki ibadah-ibadah kita. Merasakan betapa kecilnya kita. Nah, awak nan ketik kalau nang kadik masukan ke dalam neraka dan kadang itu ayo. Kasih awak kami minta tolong. Supaya terhindar dari yang demikian. Nah, tadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita membaca hal-hal seperti ini bukannya untuk tahu, tapi adalah untuk mengoreksi kemudian kesempurnaan amaliyah kita di dunia ini saat ini. Begitu mungkin. Nah, pembahasan berikutnya nanti adalah darakatul nar, tingkatan-tingkatan neraka. Pembahasan berikutnya insyaallah taala malam ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada yang ingin ditanyakan kita persilahkan. Tafadhal, silakan Pak. Barakallah. Oh ya. Ya. Oh itu nanti pembahasan yang ketiga Pak. Tingkatan-tingkatan neraka. Iya karena akan ada pembahasannya. Kiranya malam ini lanjut sampai ke sini nanti. Ya. Gitu ya, insyaallah ya, insyaallah. Yang jadi neraka itu bertingkat-tingkat, seperti surga bertingkat-tingkat, neraka bertingkat-tingkat. Cuman nanti ulama berbeda, ada beberapa perbedaan. Dan bagaimana kita menyikapinya itu, ya, itu seperti itu. Insyaallah. Ada lagi cukup menunggu sholat isya, Pak. Samini ilaih. Atul hazan. Ya. Mari sama-sama kita tutup baik-baik majelis ini, ya. Karena kita buka dengan baik tadi, mari tutup dengan baik-baik. Kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa pula. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.